Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun kita belajar di rumah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agar kita lebih semangat dalam belajar hari ini, mari kita bersama-sama tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pelajaran hari ini yaitu, kita lihat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bisakah kalian melihat gambar ini? Ada apa saja di dalam gambar tersebut? Ya, di dalam gambar ini ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada tanah, ada matahari. Nah, itu semua adalah komponen ekosistem. Seperti pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Agar lebih jelas, mari kita baca teks berikut ini. Apakah kalian sudah membaca teks tersebut? Ya, teks yang kalian baca itu termasuk jenis teks non-fiksi. Apakah kalian tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat atas dasar fakta-fakta atau yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada teks non-fiksi terdapat ide pokok pada setiap paragrafnya dan juga terdapat informasi penting pada bacaan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting pada bacaan? Kita bisa menggunakan kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Nah, kata tanya terdiri dari 6. Yang pertama, apa? Yang kedua, mengapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Yang kelima, siapa? Dan yang keenam, bagaimana? Kita harus menggunakan kata tanya yang tepat untuk membuat kalimat tanya. Apakah kalian tahu apa ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokok, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Langkah kedua, kita harus menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal dan kalimat akhir. Langkah ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Agar kalian lebih memahami tentang ide pokok dan kata tanya, ayo membaca teks berikut ini. Apakah kalian sudah membacanya? Nah, apa ide pokok dari bacaan tersebut? Ya, ide pokoknya adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan
jenis makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Yang ketiga adalah hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Untuk lebih jelas, marilah kita menonton video berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, udah pada tahu nggak penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dengan contohnya yaitu kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging dengan contohnya yaitu ular, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya dengan contoh yaitu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa teman-teman. Saya Nikoma Asti Kurniadewi, mahasiswa PGSD kelas H. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hewan dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, itulah pelajaran hari ini. Untuk lebih memahami materi, silahkan isi LKPD yang sudah Ibu kirim melalui grup WA. Serta kerjakan evaluasinya ya, yang sudah Ibu buat dalam bentuk Google Form dan akan Ibu kirim linknya dalam grup WA. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa.